Shalom jemaat, shalom, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah minggu pagi ini di Gereja Maranatha. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Beberapa lagu kami nyanyikan, semoga memberi kekuatan untuk kita semua. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kuasamu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Oh, namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 6 Agustus 2023, pukul 9.00 WIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam upaya pembangunan Gereja Immanuel Jemaat Labuang Klasis Seram Utara Barat, maka tim Kononia Wadah Pelayanan Laki-laki Klasis Kota Ambon akan melakukan penjualan makanan jadi dan kue pada hari ini, Minggu 6 Agustus 2023, setelah kebaktian pagi pukul 09.00 WIB bertempat di halaman Gereja Maranatha. Mohon partisipasi dan bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Tim Kononia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon akan melakukan penjualan makanan jadi pada hari Minggu 13 Agustus 2023 setelah kebaktian pagi pukul 9.00 WIB. Mohon partisipasi dan bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Penerimaan kolekta syukur wisuda IAKN Ambon Jumat 28 Juli 2023 sebesar Rp1.382.500. Penerimaan kolekta kebaktian warga gereja senior Klasis Kota Ambon Sabtu 29 Juli 2023 sebesar Rp803.000. Penerimaan kolekta Minggu 30 Juli 2023 pukul 9.00 WIB sebesar Rp13.515.500. Syukur sebesar Rp5.114.000. Persepuluhan sebesar Rp4.990.000 dan sarana fisik sebesar Rp715.000. Penerimaan kolekta Minggu 30 Juli 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.138.000. Syukur sebesar Rp1.492.000. Persepuluhan sebesar Rp250.000 dan sarana fisik sebesar Rp428.000. Kebaktian Minggu 6 Agustus 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya A. TTI L. Kebaktian Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Stella Kaya, Aprilia Matita Putih, dan Vidya Kirweno, Taruna Bakti Musik School Band. Lagu prosesi masuk para pelayan Kidung Jemaat nomor 21 bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan Kidung Jemaat nomor 346. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 13 Agustus 2023 adalah nyanyian rohani. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul.
Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 6 Agustus 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rupumalesi STH Ketua, Pendeta M Takria MSI Sekretaris. Selamat pagi jemaat Shalom. Mari kita tabiskan kebaktian ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Jemaat terkasih, dengarlah nats pembimbing dari Galatia pasal 2 ayat 11 dan 12. Bunyinya begini. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Haleluya, haleluya, surya berkesan yang terang, cahaya Tuhan
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita mengaku dosa kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Jago
Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Dengarkanlah berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat silahkan berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudari. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Feel
Jemaat kekasih Kristus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan pemberitaannya yang akan terbaca dari Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bahagian Alkitab yang akan dibacakan. Dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14 yang dibawa perikop Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikian pembacaan Alkitab. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara, orang tetua, anak-anak semua yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar pagi ini? Baik, puji Tuhan. Ketong yakin ketong pun Tuhan selalu baik. Dan karena itu apapun keadaan kita bersyukur selalu karena Tuhan akan terus menganugerahkan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Jemaat terkasih, ketumpung tema pemberitaan di minggu ini adalah menghargai dan menerima perbedaan. Tema ini kasih isyarat perketung semua bahwa perbedaan menjadi fakta yang tidak bisa dihindari atau disangkali. Bahwa selalu saja ada hal yang berbeda di dalam hidup ini, dalam hidup bersama kita. Coba sekarang ketung nganga orang yang duduk di ketumpung sebelah kiri, nganga orang yang duduk di ketumpung sebelah kanan, mengkali maitua, anak laki-laki, anak perempuan, ataupun teman, sahabat, orang yang mungkin saja ketung baru dapat lihat sekarang. Coba ketung nganga satu-satu. Malu hati nganga kah, jangan sampai bilang ada terkira seng. Tentu nganga sambil bagai senyum.
Ketong nganga supaya ketong lia bye-bye, adakah yang sama di antara ketong nih? Yang duduk sama-sama nih. Ketong memang sama-sama menyanyi. Ketong semua sama-sama baca dan dengar firman Tuhan tadi dan sekarang nih dan seterusnya dalam aktivitas bersama di kebaktian ini. Tapi tentu ada juga banyak sekali perbedaan yang nampak ketong lia maupun yang sing bisa ketong dapat lia. Dari style, penampilan, sampai pada apa yang ada di dalam pikiran, apa yang dirasa, apa yang ada di hati. Siapa bisa tahu itu? Siapa bisa raba itu? Siapa bisa samakan? Beta pun pikiran sama dengan ale, beta rasa sama dengan ale, mungkin dalam hal-hal tertentu. Tetapi dalam kenyataannya ada banyak hal yang berbeda. Beta pernah baca sebuah kisah inspiratif tentang seorang bapa dengan topung anak laki-laki yang masih kecil. Dong berjalan konon mau pi jual dompung keledai di pasar. Mengkali ada yang su pernah baca cerita nih atau su pernah dengar cerita nih. Kalau sudah, semoga sing bosan. Kalau beta cerita akan ulang sekarang ini. Jemaat terkasih, cerita tuh akan begini. Satu kali ada seorang bapak dengan topung anak laki-laki mau pi jual dompung keledai di pasar. Karena pasar itu jauh, dong dua mesti berjalan bawa keledai itu. Di tengah jalan dong baku lewat dengan orang. Melihat dong berjalan orang-orang tuh lalu bilang, lihat don dua itu dulu, bapak dan anak sama-sama bodoh. Berjalan perbiking lala diri. Padahal bisa naik keledai itu. Mendengar komentar orang-orang itu, bapak lalu pikir batulai. Karena itu, bapak yang sayang parantopung anak suruh anak laki-laki itu naik keledai. Lalu dong berjalan terus menuju pasar. Waktu dong lewat beberapa orang tetua itu komen, dasar anak tahu diri. Kasih tinggal orang tetua berjalan kaki sedangkan dia duduk sana di atas keledai. Betul begitu kah orang tetua? Ya, anak tuh dengar. Dia jadi malu hati lalu dia turun dari keledai. Sekarang bagi yang dia suruh dia pun bapak yang naik. Dong terus berjalan ke pasar. Waktu dong berjalan dong lewat sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak tuh dong lihat begini. Lalu dong bilang orang tetua yang tersayang anak nih, lihat sana. Duduk di atas keledai senang, sedang anak berjalan, lihat terkuat. Begitu ke anak-anak? Bapak lalu jadi malu hati lah. Suruh anak naik keledai sama-sama, mari nyong ketundua naik sama-sama saja. Orang-orang dong story terlalu banyak, yang sana bilang begini, yang sini bilang begitu. Mari naik, dua naik. Sekarang dong lewat kelompok pencinta binatang. Lalu pencinta binatang tuh komen begini, dasar manusia sempung pri kebinatangan. Binatang kecil begitu paksa naik duduk di akang. Bikin binatang setengah mati sah. Betulkah? Ya, memang keledai kan untuk ditunggangi. Bapak dan anak yang surasa malu tuh lalu turun sama-sama dari keledai. Dong dua lalu pikol akan keledai itu. Ya pas lewat orang-orang di pasar, orang-orang bilang lihat don dua, bapak dengan anak don dua sama-sama GILA, gila. Kenapa pikul keledai? Padahal keledai itu masih hidup, belum mati, masih bisa berjalan. Kenapa sih naik? Ya kalau bapak, ibu ada di posisi bapak dengan anak tadi kira-kira bagaimana? Bikin apa lah? Bingung lah. Iko ini salah, iko itu salah.
Bikin begini salah, bikin begitu juga salah. Mau bikin betul, kelihatan salah. Semua jadi serba salah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tentu ada banyak pesan moral yang bisa ketong ambil dari cerita ini. Salah satu yang beta mau bilang adalah ternyata mau bikin senang semua orang itu mustahil. Mau bikin senang semua orang itu mustahil. Kenapa demikian? Sebab semua orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau ikut semua, bisa-bisa ketong ini nanti jadi hidup macam deng lelamung saja. Bapak Ibu tahu lelamung? Ya mengkali ada yang belum tahu akang. Itu sejenis tumbuhan di laut yang akang bagara iko arus. Kalau arus ke kiri, lelamung miring ke kiri. Kalau arus ke kanan, lelamung arus ke kanan. Kiri kanan, kalau sutar kuat, tak cabu lalu berangkat dengan arus yang ke kiri atau arus yang ke kanan tuh. Sang tegak pendirian. Semestinya kita menjadi pribadi yang punya prinsip. Dan prinsip ini mesti sungguh-sungguh punya dasar yang kokoh. Tapi mesti juga diingat bahwa prinsip itu bukan mendasar pada apa kata orang. Ataupun apa kata beta. Tapi bijaknya prinsip itu didasarkan pada apa kata Tuhan. Sebab sebagai orang percaya kita dinilai bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Tetapi kita ini milik siapa? Milik Tuhan. Milik Yesus Kristus. Prinsip yang kokoh berdasarkan apa kata Tuhan akan menolong kita untuk terhindar dari sikap plin-plan. Katong sing hidup iko arus macam lalamung. Pribadi macam begini sing pung integritas. Bilang lain, bikin lain. Waktu lapar, bicara lain. Waktu kenyang, bicara lain. Lasti, lihat dia lain-lain. Jemaat terkasih. Bacaan firman Tuhan tadi menampilkan sosok seorang tokoh yang disebut Kefas. Ada yang nama Kefas di sini? Kalau sing Petrus, Etus, Kefas atau Petrus. Dia dinilai oleh Paulus sebagai pribadi lain-lain. Kelihatan sing pun prinsip, sing memiliki integritas. Paulus bahkan dengan tegas menilainya sebagai seorang munafik. Artinya hidup pura-pura, muka dua. Kenapa Paulus menilai Kefas, Petrus ini demikian? Sebab Paulus lihat sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus, yakni orang-orang Yahudi datang, Petrus tuh sedang makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Orang-orang non-Yahudi. Namun setelah rombongan dari Yakobus datang, Petrus malah mengundurkan diri dan menjauhi orang-orang yang tak bersunat atau orang-orang bukan Yahudi itu karena ia takutan terhadap anggapan orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersunat di ayat 12. Jemaat, bisa jadi Petrus melakukan hal ini karena ia ingin menaati Taurat Yahudi. Hukum orang Yahudi memang melarang untuk duduk makan bersama orang-orang bukan Yahudi. Persoalannya Petrus nih
Sebelumnya dia yang mempersoalkan hal itu, dia setuju bahwa peraturan dalam agama Yahudi ini tidak diwajibkan bagi pengikut Yesus non-Yahudi. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 10 dan 11. Tapi ternyata Petrus ini inkonsisten. Mangkali juga mau tampak saleh di sana. Mangkali juga mau bikin senang saudara-saudara. Dan seterusnya. Sikap sing sama dengan bicara. Sing pung integritas. Memang dijelaskan bahwa Petrus ada pun alasan. Karena dia takut terhadap saudara-saudara yang bersunat itu. Orang-orang sebangsanya itu. Namun Paulus menganggap Petrus deng tamang-tamang pung kelekuang sing pas dengan kebenaran Injil yang diberitakan. Makanya Paulus tagor Kefas, tagor Petrus tuh, di ayat 14b. Jika engkau seorang Yahudi hidup seperti orang bukan Yahudi dan tidak seperti orang Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup seperti orang Yahudi? Jemaat yang Tuhan Yesus sayang, kisah mengenai Paulus dan Petrus, Kefas yang ketong baca hari ini memberikan bar ketong beberapa pasang. Antara lain, yang pertama tuh, dalam hidup ini ketong akan selalu berjumpa dengan berbagai hal yang berbeda. Situasi yang berbeda, orang-orang yang berbeda. Deng ketong, ada orang deng suku lain, bangsa lain, budaya lain, negeri dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, bahkan pikiran dan sudut pandang yang berbeda deng ketong. Ketong semua sering dengar. Berbeda tuh indah, macam dengan bunga di taman. Kalau satu warna saja lihat kayak kurang indah. Tapi kalau macam-macam warna itu akan bikin sejuk mata, bikin senang hati. Mari kita syukuri semua perbedaan ini sebagai anugerah Tuhan. Hargailah perbedaan sebagai kekayaan yang menghidupkan dan bukan yang mengancam. Ale beda dengan beta, ale jadi ancaman, jangan. Kita hidup di dalam kepelbagaian dengan orang lain, dalam berbagai situasi. Tapi kita juga tetap menjaga diri sebagai pribadi yang konsisten, berpegang pada apa yang baik. Bukan baik menurut beta atau baik menurut ale supaya ale hati senang sih, tapi baik sesuai kehendak Tuhan. Milikilah kasih sebagai perekat hidup di dalam perbedaan, sehingga hidup bersama itu selalu terjaga baik dan indah untuk dinikmati. Hal yang kedua, jemaat, katong yang boleh hidup macam deng lelamung. Putar ke kiri, putar ke kanan, begitu kiri kanan, lebih pusing lah bisa buk. Batau bagara, anyo iko aros. Kadang katong nih mau cari posisi aman, bisa nyaman, diterima di sini, juga diterima di sana. Dianggap baik di sini, juga dianggap baik di sana, itu baik. Sing apa-apa. Sepanjang sing abuleke, munafik, takut pada penilaian orang, penilaian manusia, sehingga jadi pribadi yang sing pung integritas,
Yang seharusnya adalah ketong semua sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, ketong mesti memiliki prinsip yang tetap berpegang pada kebenaran Injil Yesus Kristus. Itu pesan firman yang ditegaskan ketika Paulus tagor Kefas. Ketong berpegang pada kebenaran Injil Kristus, berpegang dan atur ketong pung hidup nih, iko Tuhan pun mau, bukan antua itu atau antua ini pun mau, karena takut, karena timbang-timbang manusia dan seterusnya. Ketong semua sing bisa hidup iko apa? Kata orang, macam deng bapa deng anak laki-laki yang pijual keledai tadi tuh. Akhirnya kunci rekening bikin barang sing dapat betul. Yang paling betul cuma kalau ketong atur deng jalani hidup ni iko apa kata Tuhan, itu baru betul. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Amin. Mari jemaat berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman dengan menyebutkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan pujian Aprilia Mati
Takapa dan Fadia Kiriweno. Selamat pagi semuanya, Shalom. Semoga lagu yang akan saya bawakan saat ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaannya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Kaulah yang maha
dan lebih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Takkan pernah selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban seluruh diri yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini, dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, persembahan pujian dari Stila Kaya, kemudian dilanjutkan Teruna Bakti Music School Band. Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang
Shalom semuanya. Kiranya lagu yang kami persembahkan ini menjadi berkat bagi kita semua.
kasih untuk semua persembahan pujian yang menguatkan. Tuhan memberkati. Akhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami imani di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang bersama di sini, secara pribadi, maupun bersama suami, istri, orang tetua, anak-anak, adik, kakak. Kami mau bilang dangke banyak-banyaklah Tuhan Yesus untuk keselamatan, pemeliharaan, pertolongan, dan berkat-berkat yang terus kami nikmati di dalam hidup ini. Kami sadar Tuhan, bahwa kami lemah, kami terbatas, kami tak sanggup menjalani hidup ini dengan berbagai realita yang penuh dengan ancaman, tantangan, kesulitan. Tapi karena kami memiliki Tuhan yang hebat dan luar biasa dalam kuasa dan kasih yang tak terbatas, maka kami terus dianugerahi hidup. Kami dimampukan dan disemangati untuk terus menjalani hari-hari hidup ini. Dan tagal itu Bapa, kami bersyukur. Kami sadar bahwa mungkin saja ada hal-hal yang kami lakukan dalam hidup tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan sungguh amat baik bagi kami. Tuhan Yesus tidak pernah memperhitungkan segala salah dan dosa kami lalu menghukum kami dalam kepanasan amarah. Tapi malah Tuhan tetap mengasihani kami dan memberikan kepada kami kesempatan untuk berbenah diri, berbenah hati, pikiran, untuk hidup. Iko Tuhan pumau. Biarlah roh Tuhan senantiasa menolong kami untuk menata hidup, berjalan di jalan-jalan Tuhan, jalan kebenaran dan hidup itu. Bapa pengasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua akan terus menjalani hari-hari hidup ini ke depan. Sementara ada begitu banyak tantangan dan ancaman, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Tapi sungguh kami tahu kami punya Tuhan yang akan terus menemani, yang akan terus menyelamatkan, melindungi, menjaga, menolong, memelihara, dan memberkati kami. Karena itu kami selalu memohon, Tuhan, sertailah kami di perjalanan hidup ini. Tuhan tahu masing-masing kami dengan pergumulan-pergumulan dan harapan-harapan kami. Tuhan tahu apa yang kami perlukan di dalam hidup ini. Tuhan tahu perencanaan-perencanaan kami ke depan. Semoga Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan terus menolong kami untuk selalu belajar melihat semua kenyataan indah di balik semua peristiwa hidup yang kami alami. Kami akan terus bekerja Tuhan,
sesuai dengan profesi kami, talenta-talenta kami. Kami bekerja di rumah, di keluarga, kami bekerja di kantor, di sekolah, di pasar, di jalan raya, di mana-mana saja Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami tubuh yang kuat dan sehat. Semangati kami untuk terus bekerja dan berjuang, karena kami melakukannya bukan seorang diri. Ada Tuhan yang menjamin terus memberkati. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami usahakan, yang kami perjuangkan itu sungguh-sungguh memberi hasil yang baik menurut kehendak Tuhan bagi kami. Bapa pengasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah selalu di tiap keluarga dan rumah tangga, supaya suasana-suasana kasih yang tulus antar suami istri, orang tua dengan anak, adik, kakak, saudara, bersaudara itu senantiasa terjalin indah dalam ketulusan dan kesetiaan cinta. Sehingga memungkinkan setiap rumah tangga selalu berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan. Sebagai orang tetua, kami juga terus menggumuli pertumbuhan dan masa depan anak-anak terkasih kami. Anak-anak yang sempat datang saat ini bersama-sama, tetapi juga yang tidak sempat hadir di sini. Semoga Tuhan Yesus yang sungguh sangat menyayangi anak-anak akan terus melindungi dan memberkati mereka dalam pertumbuhan, supaya mereka terus bertumbuh dengan kuat dan sehat. Tuntun mereka juga dengan Roh Kudus dan hikmat, sehingga anak-anak terkasih kami menjadi anak-anak yang baik di dalam Tuhan, yang takut Tuhan, dengar-dengaran pada orang tua, yang rajin belajar, yang tahu memilih antara baik dan buruk, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang berhasil di jalan hidup mereka. Bapa pengasih, kami juga berdoa untuk semua orang yang terus bergelut dengan berbagai-bagai permasalahan di dalam hidup, dalam rumah tangga, di tempat kerja, atau apapun yang dihadapi. Bantu mereka memberikan solusi yang baik, sehingga apa yang mereka harapkan itu bisa mereka nikmati. Suasana-suasana kebahagiaan itu bisa mereka dapati. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, atau mungkin saja kami yang hadir di sini dengan berbagai-bagai kelemahan fisik. Tuhan kenal kami, tubuh ini adalah ciptaan Tuhan. Jangan pernah biarkan kekuatan kuasa penyakit menggerogoti tubuh ciptaan Tuhan yang baik ini. Tolonglah semua orang yang sakit, jamah dan pulihkanlah, supaya mereka bisa menikmati kekuatan dan kesehatan anugerah Tuhan. Untuk mereka yang bersedih, mungkin juga ada di sini, karena berbagai peristiwa hidup yang menyedihkan, karena kehilangan kekasih hati mereka. Tuhan temani, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, Tuhan yakinkan bahwa mereka tidak sendiri. Tuhan akan terus menopang mereka, dan mereka akan menemukan sukacita di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menopang seluruh pergumulan mereka yang tinggal dalam kesendirian. Mereka yang janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan akan menemani, Tuhan akan hadir, sehingga mereka terus merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan yang merangkul. Mereka tidak sepi, karena mereka selalu melihat kenyataan-kenyataan baik dalam kebersamaan dengan semua orang yang mengasihi mereka dan menopang mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tetua kami
yang sudah tua, beruban putih. Terima kasih Tuhan menganugerahkan tahun-tahun hidup yang banyak kepada mereka. Semoga Tuhan juga terus menambahkan kekuatan dan kesehatan, menolong mereka untuk terus menjalani hidup ini. Mereka bersuka cita di dalam Tuhan, karena mereka menikmati gendongan Tuhan, janji Tuhan yang akan menggendong sampai masa putih rambut. Mereka tidak akan kepayahan, tapi mereka bersuka cita karena Tuhan sayang pada mereka. Kami berdoa juga bagi orang-orang dengan berbagai kelemahan, keterbatasan secara fisik, psikis, mereka yang berkebutuhan khusus. Kami tahu Tuhan juga khususkan mereka di hati Tuhan. Tuhan akan terus menopang mereka, sehingga mereka kuat menjalani hidup dan yakin bahwa Tuhan menjamin hidup mereka. Dangke banyak-banyak Tuhan. Tuhan mengenal kami semua yang hadir di sini, masing-masing pribadi dengan nama-nama kami, dengan tanda-tanda syukur kami, dengan gumulan harapan dan perencanaan kami. Kasihanilah dan tolonglah kami Tuhan. Biarlah apa yang baik menurut pandangan Tuhan itulah yang jadi dalam hidup ini. Kehidupan bersama kami di bangsa dan negara ini, Tuhan tolong para pemimpin kami, pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin kami di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, di kelurahan, di RW RT, di negeri dan kampung-kampung, supaya mereka semua menjadi para pemimpin pelayan yang melayani masyarakat dengan hati, dengan kasih, selalu mengedepankan apa yang baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Semua orang yang kami percayakan sebagai wakil-wakil rakyat, juga di DPD, Tuhan juga terus menggerakkan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik demi kemajuan bersama, menyuarakan suara masyarakat yang menginginkan segala hal yang indah, yang baik untuk dinikmati. Kami berdoa untuk TNI dan Polri yang terus melaksanakan tugas-tugas pengamanan. Semoga mereka terus ada dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hidup bersama kami Tuhan di bangsa dan negara ini. Di seluruh aktivitas keseharian kami, dalam kepelbagaian yang dimiliki, kami yang berbeda-beda bangsa, suku, agama, bahkan pikiran, sudut pandang, pendapat. Tuhan, jangan pernah biarkan perbedaan-perbedaan ini sebagai ancaman bagi kami. Biarlah perbedaan-perbedaan yang Tuhan anugerahkan ini terus kami rangkai menjadi sebuah kebersamaan yang mewarnai hari-hari hidup kami yang indah untuk kami nikmati. Kami saling menopang, kami saling menghargai, kami saling mengasihi, karena kami semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan ingin kami hidup damai dan rukun, dan karena itu jauhkanlah kecenderungan hati orang-orang atau pihak-pihak yang ingin memecah persekutuan bangsa dan negara, yang ingin mengganggu harmoninya hidup bersama kami di bangsa dan negara sampai di daerah kami tercinta ini. Dangki banyak-banyak Tuhan. Kami semua juga sebagai warga gereja berdoa menopang seluruh pergumulan hidup bersama di gereja ini. Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Biarlah kami semua menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, sehingga lewat tutur kata, perbuatan kami orang membaca kasih Tuhan yang besar, lalu memuliakan Tuhan di sorga. Untuk semua pelayan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati dalam seluruh tanggung jawab pelayanan di gereja ini, di Gereja Protestan Maluku, MPH Sinode, semua klasis yang ada, jemaat-jemaat yang ada di GPM, di Maluku dan Maluku Utara,
Kami yang ada di Klasis Kota Ambon, pimpinan Klasis, Impika maupun semua orang yang ada di jemaat-jemaat, Tuhan tolong kami untuk terus melakukan tugas pelayanan ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, semua orang yang terlibat di dalam kebaktian ini, dalam peran dan fungsi masing-masing. Dangke, Tuhan kasih talenta, dan biarlah talenta ini terus diperlabakan bagi kemuliaan Tuhan, jadi berkat dalam pekerjaan pelayanan, tapi kami juga terus menikmati berkat buah dari orang-orang yang terus melayani dengan ketulusan dan cinta bagi Tuhan. Ampunilah kami Bapa, jika ada hal yang salah, ini kami yang bersyukur. Kami yang berserah penuh kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat berdiri. Jemaat kekasih, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap." Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat semua pun selamat pulang, selamat hari Minggu dan shalom.